Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan keempat kimia organik ya. Yang akan kita bahas kali ini yaitu terkait dengan alkohol dan fenol ya. Nah, yang akan kita pelajari yang terlebih dahulu yaitu alkohol. Mungkin kalian tidak asing lagi dengan yang namanya alkohol ya. Di sini alkohol itu sama dengan alkanol ya, yang merupakan senyawa yang mengandung gugus fungsinya adalah OH ya. Ini perlu diingat bahwa alkohol ini mengandung gugus fungsinya adalah OH. Nah, gugus OH ini nantinya dia berikatan kovalen pada satu atom karbon dalam molekul alkohol dan molekul tersebut tidak terionisasi dalam larutan air untuk memberikan ion OH-nya ya. Nah, di sini rumus umumnya adalah alkohol itu adalah ROH, di mana R ini nanti dia sebagai alkil atau dia sebagai rantai gugus fungsi sampingnya ya. Nah, sedangkan gugus fungsional dari alkohol adalah OH atau yang tadi disebut dengan gugus fungsinya ya. Contoh dari alkohol itu sendiri, ini yang sering kita jumpai ya. Nah, yang sering kita pakai di laboratorium ya, itu contohnya ada metanol. Metanol merupakan alkohol yang paling sederhana, yaitu CH3OH. Nah, tadi kan gugus fungsinya adalah ROH. Nah, berarti R-nya adalah alkilnya dengan metil. Jadi ada CH3. Nah, nama metanol itu gugus fungsinya, strukturnya adalah CH3OH. Nah, nama lain dari metanol itu merupakan metil alkohol ya. Karena tadi ada gugus fungsi dari OH itu ada rantai alkilnya adalah metanol. Jadi namanya metil. Jadi metil alkohol ya. Kemudian contoh yang lain adalah etanol. Nah, ini yang sering digunakan atau disalahgunakan ya sebagai minuman beralkohol sebagai bahan aktifnya. Nah, dari tadi gugus fungsinya adalah OH. Nah, R-nya itu adalah etil, CH3, CH2. Nah, nama lain dari etanol adalah etil alkohol. Jadi kalian nanti kalau misalkan di laboratorium ada nama etil alkohol, berarti itu namanya etanol ya. Nah, gugus alkil atau R-nya tadi, R-nya itu bisa metil, bisa etil, bisa propil, ya, bisa nanti ada gugus yang lain ya. Nah, ini pada alkohol bentuknya adalah alifatik atau siklik ya. Tapi yang paling banyak atau umumnya adalah berbentuknya alifatik ya. Nah, untuk tata nama alkohol secara trivial ya biasanya diawali dengan nama alkil, kemudian nanti diikuti alkohol. Tadi contohnya metil, alkohol, etil, alkohol ya seperti itu. Nah, sedangkan untuk nama ayufak ya, kemarin yang sering kita pakai yaitu adalah nama ayufaknya. Nah, itu diturunkan dari alkananya dengan akhiran A tinggal diganti dengan O. Ya, kemarin kan udah belajar alkana, alkena, alkuna. Nah, di alkohol itu dari alkana, cuma nanti diganti A akhirannya itu dari jadi O. Ya, metil alkohol jadi metanol, bukan metana. Harusnya kan kalau CH3 itu kan metana. Nah, ini kalau alkohol jadi metanol. Kemudian ada etana jadi etanol, propanol ya, seperti itu. Kemudian, pemberian nomor pada alkohol alifatik dimulai dari salah satu rantai induk yang paling dekat dengan gugus hidroksil terikatnya. Jadi, misalkan nanti gugus ini ada OH-nya. Nah, jadi dia dihitung dari C-nya itu dari yang dekat terhadap gugus OH-nya atau hidroksilnya, ya. Nah, kayak kemarin kan dari ikatan rangkap ya, atau dari kalau yang alkana itu dari sama ya, dari rantai sampingnya. Nah, sedangkan yang ini yang dilihat adalah dari gugus hidroksilnya, ya. Jadi ini dinokasi nomor nanti paling dekat dengan gugus hidroksilnya. Jadi ini ada C-nya ada 5. Dia berarti pentana. Nanti tinggal diganti. Pentana pakai O, pentanol ya. Kemudian posisinya ada di 2, C yang kedua. Nah, karena dihitung dari yang dekat tadi, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu ya. Kemudian jika ada rantai induk yang mengikat gugus alkil atau halida
maka pemberian nomor dimulai dari salah satu ujung rantai induk yang paling dekat dengan gugus substituennya. Nah, berarti di sini tetap kayak kemarin. Jadi ya dia yang dekat dengan alkilnya. Jadi C-nya nanti ditulis dari yang paling dekat. Jadi nanti nomor satunya paling kecilnya adalah dari yang dekat ke alkil. Yang mendekati dengan gugus hidroksilnya. Nah, berarti dari sini 1, 2, 3, 4 ada 5. Tetap namanya kalau 5 pentanol ya. Kemudian di sini ada gugus alkilnya. Nah, itu metil CH3. Ada di posisi kedua. Jadi 2 metil. Nah, ini gugus hidroksilnya dia ada di posisi ketiga C-nya. Berarti nanti ditulisnya namanya adalah 2 metil 3 pentanol ya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh alkohol yang monovalen atau valensinya dia hanya satu ya. Ini dari rumus bangunnya CH3, CH2, CH2OH. Nama lainnya adalah 1 propanol atau N-propanol. Kemudian nanti ada CH3, CH, ada ke bawah alkilnya CH3, ada CH2OH. Nah, nama lainnya atau nama alkoholnya adalah 2-metil 1 propanol atau dikatakan dengan isobutanol ya. Kemudian yang ini tersier karena C-nya dia tangannya terpenuhi semua, ada 4-4-nya. Jadi nanti namanya tersier butil alkohol atau bisa dengan namanya 2-metil 2-propanol ya. Di sini kan C-nya hanya 3, 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Kemudian nanti tinggal dihitung, metilnya kan ada di posisi yang kedua. Kemudian hidroksilnya juga ada di posisi yang kedua. Jadi 2 metil, 2 propanol ya. Nah, sedangkan untuk yang valensinya dia 2, kalau dia ada OH-nya atau hidroksinya ada 2, ya. Kalau kemarin kan yang di alkena kalau dia ikatan rangkapnya 2, sekarang di alkohol dia gugus hidroksilnya, ya. Kalau dia ada 2, nah namanya seperti ini adalah jadi 1,2 karena dia ada posisi 1 dan 2. Etanadi. Karena dia ada 2. Jadi dio, tinggal ditambahin. Kalau kemarin kan etana di apa gitu kan. Kalau ini etana dioglikol atau namanya ini adalah glikol ya. Jadi 1,2 etanadiol ya atau namanya glikol. Ya ini nama lainnya. Kemudian kalau dia valensinya 3, ini ada 1 2 3 ya. Itu tinggal ini kan C-nya ada 3. Berarti otomatis namanya propana. Ya, tinggal posisinya 1,2,3 propanatriol kan ada 3. Nah, nama lainnya adalah gliserol. Ini yang di laboratorium kalian sering nanti temui adalah gliserol. Nah, ini rumus bangunnya seperti ini. Dia termasuk alkohol dengan valensinya 3. Nah, kalau alkohol tersier dia banyak sekali kan alkilnya dan cabang-cabangnya. Nah, ini kelihatan seperti ini ya. Nah, ini CH3, ini OH-nya di sini ada CH3, di sini CH3. Kalau digambarkan sederhana ini adalah CH3, ini C-nya di tengah satu ya. Ke sini CH3, CH3 ini OH. Ini namanya tersier butil alkohol ya. Nah, di sini klasifikasi alkohol dapat dikelompokkan ya atau diklasifikasikan. Ada yang dikatakan dengan alkohol yang sebagai metilnya, ada yang alkohol primer, sekunder dan tersier ya. Nanti ada alil, ada benzil juga ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kemudian dari alkohol juga dia memiliki isomer. Nah, kemarin kan isomer udah dijelaskan bahwa isomer itu dia memiliki rumus fungsi yang sama ya, tapi nanti dia rumus strukturnya yang berbeda ya. Nah, di sini jadi kalau namanya dia nanti secara ini kan kok OH ya, ROH, ROH ya. Nanti tinggal dia strukturnya yang berbeda-beda sehingga otomatis namanya atau secara ininya dia juga akan berbeda-beda ya. Nah, ini 1 butanol dia termasuk alkohol yang primer ya. Ini bentuknya seperti ini. Strukturnya, rumus strukturnya. Ini 2 butanol, ada 2 metil 1 propanol, 2 metil 2 propanol. Nah, ini contoh-contoh alkohol primer, ini alkohol sekunder, ini isobutil alkohol, kemudian ada alkohol tersier.
Kemudian sifat dari alkohol. Nah, sifat alkohol adalah asam lemah, ya. Nah, tetapan ionisasinya adalah 10 pangkat min 15 sampai 10 pangkat min 16. Nah, kemudian sifat dari alkohol itu dari dua molekul alkohol atau lebih, dia akan berasosiasi atau dia akan bergabung melalui ikatan hidrogen. Jadi nanti antara alkohol yang satu dengan yang lainnya, dia akan berikatan, ikatan adalah hidrogen. Nah, ikatan OH ini dia sangat polar, ya, karena nanti elektronegativitasnya dari atom oksigen dia sangat tinggi, ya, sehingga dia masuknya sifatnya polar, ya. Nah, titik didih dan kelarutan alkohol di dalam air, ya, di sini dilihat dari mulai etanol sampai nanti tersier. Ya, ini karena jumlah C-nya, jadi kelihatan di sini. C-nya kalau metanol kan 1, etanol 2, propanol kan 3, butanol berarti dia 4. Nah, titik didihnya ini kelihatan sekali, ya. Nah, dari titik didihnya nanti semakin besar atau semakin banyak jumlah C-nya, dia semakin tinggi titik didihnya, tertentu tapi kecuali yang ini tadi ada propanol karena dia dia 2 ya, jadi beda dengan yang ada primer sama yang sekundernya ya, atau sama yang tersier. Kemudian kelarutannya juga sama ya, nanti metanol, etanol dia, larut di dalam air. Dengan suhunya ada di 20 derajat. Nah ini reaksi-reaksi alkohol. Reaksi alkohol itu bisa melalui dehidrasi, yaitu nanti akan menghasilkan produknya adalah alkena dari alkohol itu ya. Nah, di sini alkohol juga bisa berfungsi sebagai basa, ya, kalau dia mengalami dehidrasi ini. Nah, kegunaannya nanti untuk sintesis alkena, ya. Kemudian reaksi alkohol dengan halida. Nah, di sini alkohol dengan halida akan membentuk produknya adalah alkil halida dan air, ya. Dari alkohol dengan halida bisa HBr, HI, HCl, ya. Dia akan membentuk alkil halidanya, ya. Misalkan jadi, R-nya pakai Cl, berarti kan nanti alkil dari halidanya itu, ya. Kegunaannya untuk apa? Untuk sintesis alkil halida. Kecepatan reaksi dan mekanismenya dia tergantung dari strukturnya. Apakah dia primer, sekunder, ataupun dia tersier, ya. Nah, ini reaksi yang dilihat seperti ini. Kemudian reaksi yang lain, alkohol dengan logam juga bisa terbentuk jadi natrium atau garamnya, ya. Nah, seperti ini. Nah, alkohol primer dengan adanya oksigen, dia akan membentuk, ini reaksi oksidasi ya. Oksidasi alkohol, dia akan membentuk produknya adalah asam karboksilat. Jadi yang alkohol primer ya, terutama yang alkohol primer, setelah dia dioksidasi akan terbentuk aldehid. Nah, dari aldehid ini dia teroksidasi lagi akan terbentuk produknya adalah asam karboksilat. Ya. Sedangkan dari alkohol sekunder, dia kalau teroksidasi akan membentuk keton. Nah, ini nanti ada bahasan selanjutnya tentang asam karboksilat dan juga keton. Nah, ternyata alkohol primer tadi dia produk akhirnya kalau dia terjadi oksidasi, reaksi oksidasinya adalah membentuk asam karboksilat, sedangkan alkohol sekunder dia akan menghasilkan keton, ya. Sedangkan alkohol tersier dia tidak dapat dioksidasi. Jadi yang bisa nanti teroksidasi adalah alkohol primer dan sekunder, ya, perlu diingat ya. Ini reaksi oksidasi dengan adanya oksidatornya adalah asam kromat, ya. Nah, di dalam tubuh juga bisa ya, di dalam tubuh adanya alkohol dia akan teroksidasi menghasilkan aldehid dan nantinya ada keton, ya, tergantung tadi alkoholnya ya. Seperti itu. Ini di dalam reaksi nanti di dalam biokimia ya, di dalam biokimia di dalam tubuh reaksi oksidasi seperti ini. Nah, ini secara apa namanya gambaran di dalam glikolisis, pemecahan glukosa untuk menghasilkan energi ya. Sini di dalam glikolisis ya. Contohnya ya ini yang reaksi yang terjadi.
Nah, ini bisa kalian membuat suatu metanol. Bagaimana cara pembuatan alkohol yang jenisnya adalah metanol? Nah, ini melalui destilasi kayu ya. Makanya tadi kan nama lain dari metanol adalah alkohol kayu. Nah, ini bisa didestilasi dari kayu ya. Karena kandungan ini adalah 6% metanol dan 10% asam asetat. Nah, di dalam bidang industri, metanol itu cara membuatnya adalah dengan hidrogenasi karbon monoksida atau singas yang dikatalisis dengan ZNO ya atau Cr2O3 nantinya dipanaskan secara bertingkat dengan tekanan yang cukup tinggi. Nah, itu akan menghasilkan metanol ya. Penggunaannya bisa sebagai bahan baku, pembuatan ini ya nantinya bisa dibikin sebagai juga radiator, pelarut seperti pernis ya, bahan bakar mobil juga ada ya. Sedangkan untuk metanol, ini bisa dibuat melalui fermentasi karbohidrat, iya kan? Kalian kalau misalkan, dari karbohidrat difermentasi, itu akan menghasilkan etanol, ya. Dari pati, dengan adanya air, akan menghasilkan glukosa dan etanol. Nah, kalau di industri, dibuat dengan cara fermentasi karbohidrat dengan penambahan air terhadap etena secara tidak langsung, ya. Alkohol dapat dibuat melalui reaksi reduksi, ya. Dari etanol, reduksi senyawa karbonil melalui hidrogenasi katalisis atau dengan hidrida logam. Nantinya dia akan menghasilkan alkohol primer. Atau tadi sebaliknya, reduksi. Jadi kebalikan oksidasi kan reduksi. Tadi kan kalau dia oksidasi, alkohol primer akan menghasilkan asam karboksilat. Sedangkan yang alkohol sekunder akan menghasilkan keton. Nah, kalau dia dibalik mengalami reaksi reduksi, tadi reduksi dari keton akan menghasilkan alkohol sekunder. Nah, sedangkan alkohol tersier dia tidak dapat dibuat dengan cara ini ya. Nah, ini dari formaldehid masuk alkohol primer ya. Kemudian juga bisa dengan reaksi Grignard. Grignard ya. Alkohol primer dapat dibuat dari formaldehid dan etilen oksida. Sedangkan alkohol sekunder dapat dibuat dari aldehid dan metil format. Nah, kalau alkohol tersier dapat dibuat dari keton dan suatu ester. Jadi nanti esternya bebas ya. Nah, ternyata dengan reaksi Grignard ini yang tersier bisa dibuat. Ini reaksi-reaksinya. Ini nama trivial ya dari alkohol. Geranio, silitol, pitol ya. Ada mentol, ya ini juga sama termasuk dalam alkohol ya. Nah, udah dijelaskan tadi yang alkohol, sekarang kita masuk ke materi yang fenol. Jadi apa bedanya nanti dengan fenol ya? Nah, fenol juga sama ternyata senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil, sama. Dia tuh OH. Cuma kalau tadi alkohol dia bentuknya siklik ataupun alifatik ya. Nah, kalau yang fenol dia akan terikat gugus hidroksilnya pada cincin benzen. Itu bedanya ini ya. Sebagian besar sifat fenol ini menyerupai sifat dengan alkohol, hampir sama ya, karena dia gugus fungsinya adalah hidroksil sama ya. Nah, juga fenol ini bisa membentuk ikatan hidrogen. Nah, nantinya titik didih dan titik leburnya lebih tinggi ternyata dibanding senyawa aromatik yang memiliki massa atom relatifnya sebanding ya. Nah, kemudian fenol ini dia dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air sehingga nanti kelarutan fenol ini di dalam air adalah tinggi. Jadi, kenapa fenol bisa larut di dalam air? Karena dia memiliki atau dia dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air. Nah, ini contoh-contohnya. Ada nama toluen, fenol ya, massa atom relatifnya, titik didihnya, kemudian kelarutannya dalam air. Ini kelarutan dalam airnya harus diperhatikan ya, jangan sampai nanti, "Bu ini nggak larut," padahal ini harus memenuhi seperti ini. Kelarutan di dalam air, fenol itu ada 8,2 gram dalam 100 mili. Ya. Kalau misalkan nanti gramannya 20 gram dilarutkan dalam 100 mili mungkin agak kurang larut jadi nggak kelihatan. Nah, ini harusnya kita sesuaikan dengan kelarutan ini. Kalau misalkan kita memiliki 20 gram fenol, berarti nanti berapa air yang harus ditambahkan. Kalau misalkan kelarutan dalam airnya yang fenol itu ada 8,2 gram per 100 mili. Mungkin kan jadi 250 mili kan, seperti itu.
Nah, tata nama fenol dan turunannya nanti sama dengan yang tadi ya. Apabila dia gugus OH-nya membentuk substituen yang memiliki prioritas paling tinggi terikat pada benzen, maka pokoknya itu adalah fenol dan diberi gugus nomor satu tadi ya. Jadi sama kayak yang tadi yang ada gugus OH-nya itu dikasih nomor satu ya. Kemudian selanjutnya sama ya kayak tadi dia nomor yang kedua. Jadi dia itu bentuknya adalah ini ya siklik ya. Kalau yang alkohol kebanyakannya adalah alifatik, ya. Jadi ke pinggir. Nah, kalau yang ini dia siklik, seperti itu ya. Jadi nanti ini penomorannya gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini pada C, C ya, di sini ada karbon-karbonnya. Nah, ini yang pertama ada 2-metilfenol, ya. Ini dia ada OH-nya, dia yang posisi kedua ada metil, alkilnya, gugus alkilnya. Kemudian ini kalau ada gugus halida, nah lihat di posisi mana. Ini kan fenolnya di sini dikasih nomor satu, mau ke atas mau ke bawah sama aja. Nah, ini tinggal pakai nama karena posisi keempat ada bromnya, ditulis jadi bromofenol. Ya. Nanti yang selanjutnya ini ada asam 2 hidroksilat. Jadi ini dari ada asam karboksilatnya, COOH-nya, ya. Ini kebalik ya, pokoknya 1, 2. Di sini yang OH adalah 1, yang asam karboksilatnya di posisi yang kedua. Nah, fenol juga dia memiliki strukturnya yang planar ya atau dia bisa ini ya dengan sudut ikatan COH 109 derajat seperti sudut tetrahedral dan tidak berbeda jauh dari sudut ikatan COH pada metanol. Jadi dia tidak jauh ya. Metanol dengan fenol itu dia tidak berbeda jauh dengan metanol. Ternyata dia dekat sudut ininya ya. Kemudian dapat mengalami resonansi juga sama ya. Nah, sifat keasamannya, tadi kan kalau alkohol dia sifatnya asam lemah. Nah, fenol memiliki sifat asam juga karena nanti dia fenoksidanya terstabilkan oleh adanya tadi resonansi. Bentar ya, dapat bereaksi dengan basa. Sebaliknya, alkohol tadi alifatik bersifat asam, nah tetapi bersifat netral. Kalau alifatik dia asamnya tapi dia ke netral jadi mendekati ya. Karena ionnya dia tidak terstabilkan oleh resonansinya. Kalau yang fenol dia lebih asamnya lebih ini dibanding yang alkohol. Nah, bagaimana cara pembuatan fenol? Nah, ini yang pertama kali pembuatan fenol ini diperoleh dari terbatu bara. Dari batu bara ya, abad 19 melalui reaksi bisa dengan reaksi benzen. Benzen sulfonat dengan NaOH akan menghasilkan fenol. Reaksi hidrolisis klorbenzena akan menghasilkan fenol. Kemudian reaksi yang melibatkan cumen atau isopropil benzen ya di sini. Kemudian ada juga reaksi halogenasi dengan adanya gugus halida nanti bisa BrCl,I ya. Dia akan menghasilkan nanti fenol dengan adanya nanti alkil halidanya. Kemudian reaksi nitrasi di sini ya dengan adanya asam asetat. Di sini asam asetat dia akan menghasilkan fenol. Kemudian sulfonasi dengan H2SO4 juga sama akan menghasilkan fenol ya. Kemudian dengan reaksi nitrosasi dengan NaNO2 juga bisa dengan nitrasi masih sama tadi yang HNO3. Kemudian reaksi alkilasi dan asilasi. Nah, ini bisa menghasilkan fenol. Ini kadar-kadarnya sudah tercantum ya. Nah, ini yang naptol misalkan dengan proses nitrosasi dengan adanya NaNO2 ini 99%. Kemudian esterifikasi juga bisa ya. Dari resorsinol misalkan dengan asam asetat anhidrat. Kemudian dengan katalisnya ada NaOH, dia akan menghasilkan benzen alkohol juga ya, fenol ya. Nah, apa sih kegunaan dari fenol ini sebagai bahan desinfektan ya atau antiseptik? Antiseptik yaitu sebagai pembunuh mikroba. Jangan disalahgunakan nanti kalau kalian mau steril. Jadi jangan untuk beda ya antara desinfektan dengan
antibiotik, kemudian, apa namanya, antiseptik ya, yang seperti itu harus bisa dibedakan. Kemudian sebagai pembuatan polimer plastik ya, dan pelekat, yaitu polifenolformaldehyde, juga sebagai bahan pembuatan zat warna sebagai bahan dasarnya. Nah, tetapi fenol ini dia bahaya sekali ya, karena dia bersifat toksik dan juga korosif ya. Bisa mengiritasi saluran pernapasan. Makanya kalau kita menggunakan fenol, kita harus hati-hati, APD kita harus lengkap ya. Tadi bisa dia sifat toksik, kalau kita kehirup atau apa ya, makanya kita harus APD kita lengkap. Dan juga tadi mengiritasi pernapasan, selain itu juga bisa menimbulkan luka bakar pada kulit. Jadi kalau kena ke kulit, dia akan terkelupas ya, seperti itu. Nah, kalau dia terkena, kasihlah asam pikrat sebagai penetralisir dan penolongan pertamanya, P3-nya pertamanya dengan asam pikrat. Nah, terima kasih mungkin untuk materi alkohol dan fenol kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.